Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, lawan kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mazmur 85 ayat 8-10. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi online. Pagi hari ini kita bersyukur atas kekuatan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk hari baru yang boleh kami jalani. Kami percaya bahwa semua itu terjadi karena kasih dan pertolongan-Mu. Hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami di dalam pembacaan Alkitab dan pengajarannya.
supaya apa yang boleh kami dengar menjadi pedoman di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-24 sampai ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, demikianlah pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema pada persekutuan doa pagi online ini adalah berguna bagi Injil. Saudara, saya ingin kita fokus dulu dengan kata berguna. Berguna itu apa sih artinya? Berguna itu artinya adalah berfaedah, bermanfaat, yang dapat mendatangkan kebaikan. Nah, karena itu menarik nih Bapak Ibu, ada satu ungkapan yang dinyatakan oleh Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Berarti kita melihat di sini bahwa menjadi manusia yang berguna itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan sebaliknya, Plato juga mengatakan bahwa kerendahan seseorang diketahui melalui dua hal, yaitu banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna dan bercerita padahal tidak ditanya. Ini menarik ya. Dari sisi Plato mengatakan justru orang-orang yang banyak bicara dan juga orang-orang yang bercerita tapi tidak ditanya, itu adalah orang-orang yang tidak berguna. Jadi saya mau menggarisbawahi saudara bahwa belum tentu orang yang pandai bicara, fasih berbicara adalah orang-orang yang berguna. Nah, bagaimana sih menjadi orang-orang yang berguna? Pada pagi hari ini kita dipertemukan dengan sosok yang bernama Apolos. Siapa dia Apolos, saudara-saudara? Saudara, Apolos itu adalah seorang Yahudi. Dia kelahiran dari Alexandria. Dan kalau kita tahu Alexandria itu adalah sebuah kota pelabuhan besar di Mesir. Kota Alexandria ini saudara merupakan sebuah pusat kota pendidikan dan juga pusat kota perdagangan. Makanya Alexandria ini terkenal juga sebagai kota pelajar. Karena di sanalah muncul banyak orang-orang terkenal, filsuf-filsuf terkenal. Misalnya seperti nama-nama Origenes, Clemens yang berasal dari Alexandria, itu ya mereka memang tokoh-tokoh yang sangat terkenal dan terpelajar. Makanya tidak heran kalau seorang Apolos dalam pembacaan kita juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai bicara dan juga orang yang sangat fasih di dalam pengajarannya.
Dalam kehidupan seorang Apolos, saudara, Apolos adalah seorang yang sangat bersemangat sekali dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-25, dikatakan bahwa ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi pada satu sisi seorang Apolos adalah seorang yang giat untuk terus-menerus mencari ilmu, menambah pemahaman-pemahaman teologinya dengan baik. Tetapi ternyata di balik segala apa yang dia miliki itu, dia masih belum diperlengkapi karena dia hanya mengenal baptisan Yohanes. Itulah sebabnya kalau kita melihat kemudian sosok Apolos ini menjadi sosok yang bukan saja terpelajar, pandai, hebat, tapi yang menarik juga adalah karakternya. Kenapa? Karena Apolos adalah orang yang rendah hati. Bayangkan saja Bapak Ibu, seorang tokoh seperti Apolos ini dengan kepandaiannya, ternyata dia masih mau belajar dari sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Siapa mereka? Aquila dan Priscilla ini adalah pasangan suami istri sahabat dari Rasul Paulus. Dan ternyata mereka juga memiliki pekerjaan yang sama dengan Rasul Paulus, yaitu pembuat tenda. Nah, dari sinilah kita melihat walaupun Apolos seorang yang terpelajar, fasih dalam mengajar, tetapi dia juga masih tetap membuka diri untuk mendengar nasihat, pesan, kritik yang disampaikan Aquila dan Priscilla kepadanya. Bahwa ada bagian di dalam pengajaran yang dia berikan itu belum lengkap. Yaitu karena dia hanya menyampaikan tentang baptisan Yohanes dan tidak bercerita tentang kemesiasan Yesus. Bagaimana Yesus sengsara, mati dan dibangkitkan dan sudah menjadi juru selamat bagi dunia ini. Nah, saudara, karena itulah kalau kita melihat seorang Apolos ini bisa menjadi contoh atau teladan dalam kehidupan kita. Terutama kita juga sebagai seorang Kristiani. Saya mau bertanya kepada kita sekalian, sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi seorang Kristen? Mungkin ada yang 5, ada yang 10, 15, 30, bahkan lebih dari 30 tahun. Nah, bagaimana dalam cara kita mempelajari firman Tuhan, mempelajari Injil? Tentu kita tidak sama seperti seorang Apolos yang pandai, yang fasih dalam mengajar. Tetapi bukankah anak-anak Tuhan juga diajarkan untuk terus-menerus mau menggali diri, mempelajari firman Tuhan? Sebab ketika kita mau belajar dan terus belajar mengasah diri dengan mempelajari firman Tuhan, apa yang kita miliki itu pada akhirnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, demikian juga dengan Apolos. Kalau kita membaca dalam pembacaan kita, dengan dia mau mendengarkan masukan dari Aquila dan juga Priscilla, ia pun juga pada akhirnya terdorong untuk pergi ke Efesus dan mengajarkan orang-orang di sana. Bahkan dicatat di sana di dalam ayat yang ke-27, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Saudara, kita bisa mencatat di sini bagaimana seorang Apolos yang terus-menerus mau belajar dan yang memiliki karakter rendah hati itu pada akhirnya menjadi orang yang berbuah, orang yang berguna bagi Injil, orang yang bermanfaat bagi orang-orang percaya. Inilah suatu panggilan juga di tengah-tengah perjalanan hidup kita, terutama sebagai seorang Kristen. Sudahkah kita juga
menjadi orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi lingkungan kehidupan kita. Paling tidak, kita juga berguna dan bermanfaat bagi orang-orang percaya yang ada di sekeliling kita. Kadangkala, saudara, kita terus-menerus haus menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Bagus, tentu penting. Tetapi apa yang kita miliki itu kan seharusnya tidak hanya dipendam atau menjadi kebanggaan diri karena kita pandai dan fasih akan isi Alkitab. Tetapi bagaimana apa yang kita miliki itu benar-benar bisa dimanfaatkan bagi orang lain. Nah, inilah tantangan kehidupan iman kita. Sehingga ketika kita tahu, apalagi dalam situasi seperti ini, saudara, kita tahu ya, ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan dukungan firman Tuhan, orang-orang yang ingin disupport lewat pemberitaan firman Tuhan. Bukankah kita juga sebagai anak-anak Tuhan terpanggil untuk memberitakan hal itu? Sehingga apa yang mungkin selama ini kita juga sebagai seorang Kristen sudah setia, entah mungkin kita setia dalam persekutuan dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, atau mungkin juga kita ikut aktif dalam pemahaman Alkitab, dalam persekutuan wilayah. Mungkin hal-hal seperti itu sebaiknya jangan didiamkan. Tapi apa yang kita miliki itu bisa disebarkan pada orang-orang di sekeliling kita. Nah, kalau kita tahu juga bahwa kemampuan pemahaman Alkitab atau Injil yang kita miliki masih kurang, ayo, seorang Apolos saja bersedia dengan rendah hati mendengar ya dari Aquila dan Priscilla. Kita pun juga harus bersedia loh mendengar apa yang baik yang semakin meningkatkan pemahaman pengetahuan kita akan Alkitab. Dan dari situlah kita juga boleh semakin mantap mengabarkannya. Dan ini yang penting, bahwa pada akhirnya saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi Injil, yang berguna bagi Injil, dan membuahkan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Kami datang kepadamu di dalam rangkaian doa syafaat ya Tuhan, untuk menaikkan doa bagi banjir bandang yang terjadi di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Kami berdoa agar pemerintah daerah di sana bersama-sama dengan lembaga-lembaga sosial maupun juga kemanusiaan dapat menolong masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan jiwa mereka. Dan kerusakan-kerusakan infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan lain sebagainya pada akhirnya dapat diatasi oleh pemerintah daerah dan dapat menolong masyarakat di sana. Kami berdoa juga untuk Lembaga Alkitab Indonesia dalam kerjasamanya dengan Kartidaya untuk menerjemahkan berbagai Alkitab dalam berbagai bahasa, baik bahasa suku Lindu dan suku-suku lainnya, pada akhirnya dapat mengembangkan pekabaran Injil dan banyak orang di pedalaman dapat mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Kami berdoa juga untuk ibadah-ibadah online atau streaming yang dilaksanakan oleh majelis jemaat dengan kerjasama dengan multimedia, biarlah dapat berjalan dengan baik, menghasilkan kualitas ibadah yang mampu menguatkan iman umat di tengah-tengah masa pandemi yang sulit ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang memasuki tahun ajaran baru, biarlah mereka tetap punya semangat untuk belajar, dan pada para guru dan juga orang tua yang memberikan pelajaran dan pembimbingan, kiranya tangan kasih Tuhan memberikan mereka kesabaran. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini bersuka cita dengan pertambahan usia mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan dan juga masa depan mereka. Bagi yang akan menempuh pernikahan, kiranya tangan kasih Tuhan yang juga menopang agar melalui peneguhan dan pemberkatan nikah,
mereka mampu boleh membangun kehidupan sebagai pasangan suami istri yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa agar jemaat Tuhan yang mengalami sakit atau berduka, mereka tetap dikuatkan dan dipulihkan, sehingga mereka tetap boleh menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Tuhan, inilah seluruh doa-doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah